Yusuf anak manja. Dimanja orang tuanya. Yusuf tidak minta loh. Yusuf tidak minta dimanja. Tetapi Yusuf lahir dari istri kesayangan papanya. Yang lain iri. Allah tahu kalau Yusuf dimanja, Yusuf gak akan pernah jadi penguasa yang hebat. Apa yang terjadi? Allah sediakan kesulitannya. Yusuf dibuang sama saudaranya. Yusuf akhirnya dibuang ke sumur. Dan Allah tahu tempat sumur itu banyak. Tapi kenapa dibuang di sumur itu? Karena Allah tahu lewat sumur itu, melalui sumur itu tempat lalu lalang saudagar datang dari satu negeri ke Mesir, kota peradaban yang paling modern waktu itu. Dan Allah punya rencana bawa Yusuf ke sana. Apa yang terjadi? Yusuf waktu dibuang di sumur itu, ada saudaranya yang ngomong gini, kasihan kalau dia dibuang, kalau mati gimana? Nanti dosanya ke kita. Gimana kita jual aja? Akhirnya Yusuf dijual. Jadi apa? Budak. Dari anak manja, anak yang paling disayangi, jubahnya paling mahal, dari anak orang kaya di daerah itu, dia harus jadi pembantu. Pekerjaan yang belum pernah dia lakukan. Yusuf awalnya ngeluh, protes dia. Tapi akhirnya dia hilangkan keluhan. Dia mulai bergerak. Yusuf dipercaya, ngatur. Saat dia sudah dipercaya semua dalam kendali Yusuf. Yusuf tidak buat masalah loh. Ada istrinya Potifar, Tante Potifar. Suka ke salon, pakai MS Glow, bening ya. Mulai datang. Sup. Yusuf kerja rajin. Orang yang kerja rajin tidak mungkin badannya overweight. Yusuf six pack. Anda one pack. Yusuf itu sudah bagus, cakep. Dia lahir dari anak orang kaya, dididik sama orang tuanya, sopan santunnya dapat, saudara. Bagus. Akhirnya apa? Istri Potifar kesengsem sama Yusuf. Ayo Sup, ayolah Sup, ayo. Tetapi saya kasih tahu, keluhanmu, kekecewaanmu yang kamu pendam tidak akan membuatmu lebih baik. Karenanya gak perlu ngeluh. Karena keluhan membuat kamu diam di tempat. Ngapain rajin-rajin, gaji cuma segini? Gerak? Enggak. Kerja rajin? Enggak. Yusuf lari menjauh. Dan waktu dia lari, istrinya Potifar narik jubahnya. Akhirnya jubahnya tertinggal di kamarnya istrinya Potifar. Dan apa yang terjadi? Yusuf difitnah. Pertanyaannya, kesulitannya muncul dari siapa? Yusuf? Enggak. Yusuf tidak menciptakan masalah. Akhirnya apa? Yusufnya masuk penjara 7 tahun. Berat. Sulit. Dari istana negara sekarang harus di bawah tanah. Gelap. Minim cahaya. Yusuf harus mulai lagi kehidupannya dari situ. Tetapi dia bertahan, dia tidak mengeluh. Dia difitnah, dia tidak mengeluh. Dia ampuni, dia tidak mengeluh lagi. Dia tidak memendam yang namanya dendam dan kecewa itu. Dia fokus pada pekerjaannya dia. Dia fokus sama tanggung jawabnya. Dia lakukan itu sebaik mungkin. Sampai singkat cerita, Yusuf dipercaya oleh kepala sipir menguasai seluruh penjara di tangannya Yusuf. Ini orang hebat, saudara. Sampai suatu ketika ada pejabat istana yang dipenjara. Dan pejabat istana itu punya mimpi. Gak ada yang bisa menyelesaikan. Yusuf yang bantu. Singkat cerita, Yusuf akhirnya, berita tentang Yusuf nyampe ke raja yang waktu itu mimpi. Mimpinya gak ada yang bisa ngartikan. Akhirnya pejabat yang ketemu Yusuf tadi ingat Yusuf. Yusuf dipanggil. Yusuf dihadapkan sama raja. Dan waktu saat dihadapkan raja, Yusuf bisa tahu mimpinya. Yang ngasih tahu Yusuf mimpinya siapa? Allah. Yang ngasih tahu. Tetapi
solusi yang diberikan dari arti mimpi itu, Yusuf yang pegang kuncinya. Allah nggak ngasih tahu. Jadi waktu 7 tahun kelimpahan sama 7 tahun kelaparan, apa yang aku harus lakukan? Raja bilang begitu, saudara. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan itu Allah yang ngasih tahu. Tetapi bagaimana cara menyelesaikannya? Allah nggak ngasih tahu. Yusuf kok bisa tahu, bisa ngasih solusinya. Ternyata 7 tahun dia di istana kepala pengawal raja. Yusuf belajar mengelola dalam kelimpahan. Waktu dia ditaruh di penjara, Yusuf belajar mengelola dalam kekurangan. Karenanya Yusuf waktu apa artinya? Langsung Yusuf seperti di flashback. Oh, ngerti dia langsung. Makanya Yusuf ngomong, caranya begini tuanku. Mengelola dalam kelimpahan 7 tahun itu, hendaklah tuanku melakukan ini. Dan waktu 7 tahun kekurangan, hendaklah tuanku lakukan ini. Yusuf dah belajar dari mana? Belajar dari penjara, waktu dia ngelola tentang kekurangan. Ngelola dalam kelimpahan, Yusuf belajar dari istana kepala pengawal raja.